Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Insani, NIM 20076003, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem komputer. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Adri, SPD, MT. Selanjutnya, saya akan lanjutkan hierarki memori. Hierarki memori ini ada 3 pertanyaan. 1. Berapa besar? Berapa cepat? Dan berapa mahal? Di sini saya akan menjelaskan dahulu berapa besar. Seberapa besar merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Apabila terdapat kapasitas tertentu, aplikasi akan cenderung untuk menggunakannya. Yang kedua, berapa cepat? Seberapa cepat lebih mudah dijawab untuk mencapai kinerja yang terbesar. 3. Berapa mahal? Seberapa mahal harga memori harus memadai dalam hubungan dengan komponen lainnya. Selanjutnya, seperti yang telah diperkirakan, terdapat trade-off di antara ketiga karakteristik memori yang penting itu, harga, kapasitas, dan waktu akses. Setiap waktu, berbagai teknologi digunakan untuk mengimplementasikan sistem-sistem memori. Dalam sebuah spektrum teknologi, terdapat hubungan berikut ini. 1. Semakin kecil waktu akses, semakin mahal harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin murah harga per bit. Selanjutnya, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Selanjutnya ada piramida. Piramida ini hierarki memori. Itu terdapat ada 4 macam. 1. Semakin murah harga per bit. 2. Semakin besar kapasitasnya, semakin besar waktu akses, semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Selanjutnya ada 3 memori hierarki. Memori yang berukuran kecil lebih mahal dan lebih cepat dilengkapi oleh memori yang berukuran besar, lebih mudah dan lambat. Kunci keberhasilan organisasi ini adalah hal yang disebut dengan terakhir. Menurunnya frekuensi akses. Ketiga, konsep tersebut secara lebih mendalam saat kita membahas check and saat membahas virtual memory. Selanjutnya, check dan memori. Lokasi di dalam memori memiliki alamat yang unik. Umumnya, memori utama dikembangkan dengan cek yang kecepatannya lebih tinggi dan berukuran lebih kecil. Cek umumnya tidak fleksibel bagi pemrograman, melainkan bagi prosesor. Cek merupakan perangkat untuk mempersiapkan perpindahan antara memori dengan register prosesor yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Umumnya, ketiga bentuk memori yang baru saja dijelaskan di atas bersifat volatil dan membentuk teknologi semikonduktor. Pemakaian 3 tingkat memanfaatkan kenyataan di mana memori semikonduktor memiliki banyak ragam yang berbeda dalam kecepatan dan harganya. Di sini ada 2 cara meningkatkan kinerja disk check, yaitu 1. Penulisan disk check dikelompokkan sebagai pengganti pemindahan data yang kecil yang berjumlah banyak. Kita mempunyai transfer data yang berukuran besar yang jumlahnya lebih sedikit.
Pengelompokan ini akan meningkatkan kinerja yang akan mengurangi keterlibatan prosesor. 2. Sebelum melakukan penyimpanan, berikutnya ke disk sebagai data yang akan dituliskan ke luar disk dapat direferensikan oleh suatu program. Dalam hal ini, data dicari dengan cepat dari software cek dan bukannya dilakukan dari disk yang lambat. 2. Memory check. Memory check ini terbagi 3. 1. Motivasi. Motivasi ini pada semua siklus instruksi, profesor mengakseskan memori sedikitnya 1 kali. Untuk membaca instruksi, dan seringkali 1 kali lebih, banyak atau lebih. Untuk membacakan operan atau menyimpan hasilnya. Kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor jelas dibatasi oleh waktu siklus memori. Yang kedua, prinsip cek. Prinsip cek ini terdapat cek memori ditunjukkan untuk memberi kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberi memori semikonduktor yang berukuran besar harga yang murah. Yang ketiga, struktur cek. Struktur cek dapat kita lihat dari PPT yang saya buat, yaitu pertama start, yang kedua revisi address, RA from. Bisa dilihat di PPT yang saya buat. Selanjutnya ada masalah yang terdapat pada cek dan work dikirimkan ke prosesor. 1. Ukuran blok, 2. Fungsi pemetaan, 3. Algoritma penggantian, 3. width, polisi, dan ukuran cek. Yang ketiga, teknik komunikasi I atau O. Ada teknik komunikasi ini terbagi 3. Yang pertama, programmed I atau O. Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan I atau O, prosesor akan mengeksekusikan instruksi dengan menerbitkan perintah ke modul XO yang bersangkutan. Programmed I/O ini ada terbagi 3 juga. 1. Kontrol. Kontrol ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua, status. Status ini gunanya untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul I atau O yang periferalnya. Yang ketiga, digunakan untuk memindah data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Yang kedua, ada interrupt driven. Interrupt driven ini, masalah yang terdapat pada programmed I/O adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai A atau O yang dimaksud siap menerima atau mentransmisikan data berikut. Yang ketiga, direct memory access. Direct memory access, walaupun lebih efisien dari programmed I/O yang sederhana, interrupt driven I/O masih memerlukan intervensi aktif prosesor dalam memindahkan data antara memori dengan modul I/O dan perpindahan data harus melintasi suatu lintasan yang melalui prosesor. Cara mengirim informasi berikut ini ke dalam DMA. Apakah RAM atau WRAM yang diminta, alamat perangkat I atau O yang terlibat, 3 lokasi awal dalam memori yang akan dibacakan atau ditulis, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.